Halo semuanya, tidak lupa saya ingin berterima kasih kepada Anda yang telah mengklik video ini. Dalam pembuatan video ini sebagai pembelajaran mengenai literasi digital yang diterapkan oleh kita. Dan video ini kami mengambil tema mengenai yang berjudul ciri-ciri penipuan online dan cara menghindari atau melindungi dari penipuan online. Dan tidak lupa saya ingin memperkenalkan diri. Saya Muhammad Raffi Ramaputra dan anggota tim saya ada Indra Suseno dan Willy Wirya. Tanpa berlama-lama, kita mulai pembahasannya. Dalam dunia yang semakin terhubung pada internet merupakan adanya peluang dan resiko. Salah satu resiko terbesarnya adalah penipuan online. Dalam video ini, kita akan membahas bagaimana penipuan online terjadi dan bagaimana kita bisa melindungi dari penipuan online. Penipuan ini bisa datang dalam berbagai bentuk dan sangat merugikan. Mari kita mulai dengan mengenal beberapa jenis penipuan online yang paling umumnya. Yang kami ketahui ada beberapa tipe berikut. Yang pertama itu phishing, yang kedua itu penipuan belanja online, yang ketiga adalah penipuan investasi, dan yang terakhir adalah penipuan asmara. Phishing adalah salah satu jenis penipuan yang paling umum. Penipu akan mengirimkan email atau pesan yang tampak resmi untuk mencuri informasi pribadi Anda. Contohnya, dari email phishing yang meminta Anda mengklik tautan dan memasukkan informasi sensitif seperti kata sandi atau nomor kartu kredit. Mereka seringkali meniru email dari perusahaan atau layanan yang Anda percayai seperti bank atau layanan email. Bagaimana cara phishing itu bekerja? Setelah Anda mengklik tautan tersebut, Anda akan diarahkan ke situs web palsu yang terlihat sangat mirip dengan situs resmi. Di sana, penipu akan meminta Anda memasukkan informasi pribadi yang kemudian mereka gunakan untuk mencuri identitas atau mengakses akun Anda. Online shopping scams, penipuan belanja online. Anda mungkin menemukan situs web yang menawarkan barang dengan harga terlalu murah untuk menjadi kenyataan. Situs-situs ini seringkali palsu dan hanya bertujuan mencuri uang Anda tanpa mengirimkan barang apapun. Mereka menggunakan gambar produk dari situs asli untuk membuat Anda percaya bahwa mereka menjual barang asli. Bagaimana cara penipuan belanja online itu bekerja? Setelah Anda melakukan pembayaran, penipu akan menghilangkan tanpa jejak dan Anda tidak akan menerima barang yang Anda pesan. Beberapa situs palsu juga menggunakan taktik pengiriman palsu, di mana mereka memberikan nomor pelacakan palsu untuk membuat Anda percaya bahwa barang sedang dikirim. Oke, saya akan menjelaskan tentang penipuan investasi. Penipuan investasi juga sangat umum. Penipu akan menjanjikan keuntungan besar dengan resiko yang sangat kecil. Mereka menggunakan janji-janji ini untuk menarik Anda untuk berinvestasi dalam skema mereka yang akhirnya menghilang dengan uang Anda. Penipu seringkali menggunakan testimoni palsu dan dokumen-dokumen yang tampak resmi untuk meyakinkan Anda untuk berinvestasi. Bagaimana sih cara penipuan investasi bekerja? Setelah Anda menginvestasikan uang Anda ke mereka mungkin akan memberikan Anda keuntungan di awal, keuntungan
yang Anda pikir bakal menguntungkan diri Anda. Tetapi saat Anda berinvestasi lebih banyak lagi, maka mereka akan menghilang. Mereka akan menghilang dengan duit Anda juga. Duit Anda yang sudah Anda investasikan ke perusahaan mereka. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang penipuan asmara. Penipuan asmara adalah jenis penipuan yang sangat emosional. Penipu berpura-pura menjadi seseorang yang tertarik pada Anda secara romantis untuk mendapatkan kepercayaan Anda. Setelah mendapatkan kepercayaan Anda, mereka akan meminta uang Anda dan informasi pribadi Anda. Mereka seringkali mengarang cerita susah, mengarang cerita sedih atau darurat yang membutuhkan bantuan finansial. Bagaimana cara penipuan asmara bekerja? Penipu ini biasa beroperasi dari jarak jauh dan menggunakan foto-foto yang palsu yang tidak foto dirinya sendiri untuk membuat Anda tertarik, Anda menjadi suka kepada dia, untuk meyakinkan Anda. Mereka akan melibatkan Anda dalam hubungannya intens, hubungan seperti pacaran atau hubungan serius, dan cepat untuk membangun kepercayaan Anda sebelum meminta bantuan keuangan, bantuan data pribadi Anda maupun finansial Anda. Terima kasih. Oke, saya ingin melanjutkan. Untuk kali ini saya ingin memaparkan sebuah studi kasus pada penipuan online yang telah dijelaskan sebelumnya. Untuk yang pertama, studi kasus pada email phishing atau penipuan phishing. Pada tahun 2016, sebuah sindikat internasional melancarkan serangan phishing yang sangat canggih. Mereka mengirim email yang tampak berasal dari perusahaan terkenal seperti PayPal, Apple, dan bank-bank besar lainnya. Email tersebut sangat meyakinkan, lengkap dengan logo perusahaan dan bahasa profesional. Namun, tampak beberapa kesalahan seperti ejaan dan alamat email pengirim yang tidak sesuai dengan alamat resmi perusahaan. Tanpa menyadari bahwa ini adalah penipuan, banyak korban mengklik tautan dalam email tersebut dan diarahkan ke situs web palsu. Di sana, mereka diminta untuk memasukkan informasi pribadi dan detail akun mereka. Setelah memberikan informasi pribadi mereka, korban mulai melihat aktivitas mencurigakan di rekening bank dan akun online mereka. Banyak yang kehilangan uang dalam jumlah yang besar sebelum menyadari bahwa mereka telah ditipu. Setelah serangkaian laporan yang dialami oleh korban, pihak berwenang melancarkan penyelidikan besar-besaran. Akhirnya, mereka berhasil melacak sindikat tersebut dan menangkap beberapa anggota kunci di berbagai negara. Dari pelajaran yang kita dapat asumsikan dari penipuan tersebut, periksa email kembali yang mencurigakan. Lalu periksa email pengirim dan cari tanda-tanda penipuannya. Yang kedua, jangan klik tautan secara langsung. Jika menerima email yang meminta informasi pribadi, buka situs web resmi secara manual daripada mengklik tautan dari email kita. Yang ketiga, gunakan keamanan tambahan seperti aktifkan autentifikasi 2 faktor pada akun penting untuk
lapisan keamanan ekstra. Untuk kasus yang kedua, ini melibatkan situs e-commerce palsu yang berhasil menipu ribuan orang. Pada tahun 2011, sebuah situs e-commerce baru muncul dengan penawaran diskon besar-besaran untuk berbagai produk populer. Ini tampak profesional dan terpercaya, menarik banyak konsumen untuk berbelanja. Situs ini menawarkan produk dengan harga yang jauh lebih murah dibandingkan dengan situs e-commerce lainnya. Konsumen yang tergiur oleh penawaran ini sangat segera melakukan pembelian berharap mereka mendapatkan barang berkualitas dengan harga yang tergolong lebih murah. Banyak konsumen yang tertipu memasukkan informasi kartu kredit mereka dan menyelesaikan pembelian. Namun, barang yang mereka pesan tidak pernah datang dan situs tersebut tiba-tiba menghilang. Para korban mulai menyadari bahwa mereka telah ditipu. Barang yang mereka pesan tidak kunjung datang. Ketika mencoba menghubungi layanan pelanggan, mereka tidak mendapatkan respon dan situs tersebut sudah tidak dapat diakses. Setelah menerima banyak laporan, pihak berwenang melancarkan penyelidikan. Namun para penipu telah berhasil menghilang dengan uang korban. Banyak korban yang tidak mendapatkan pengembalian dana kembali. Oke, jadi pelajaran yang dapat kita terapkan untuk menghindari dari penipuan tersebut. Yang pertama, periksa reputasi situs sebelum berbelanja di situs yang baru. Periksa ulasan dan reputasi situs tersebut. Yang kedua, hindari penawaran yang terlalu bagus. Ini belum tentu dikarenakan apa yang kita lihat belum tentu menjadi kenyataan. Mungkin itu adalah penipuan. Yang ketiga, gunakan metode pembayaran yang tepat dan adanya perlindungan pembeli. Lalu dilanjutkan oleh kasus ketiga, yaitu kasus penipuan investasi yang melibatkan perusahaan palsu. Kasus ini menunjukkan beberapa penting kita berhati-hati saat berinvestasi. Pada tahun 2018, sebuah perusahaan investasi baru bernama XYZ Investment muncul, menawarkan keuntungan besar dengan resiko rendah. Mereka menggunakan iklan online yang sangat menarik untuk menarik perhatian investor. XYZ Investment mengklaim memiliki strategi investasi yang unik dan sangat menguntungkan mereka, dan menjanjikan pengembalian investasi hingga 50% dalam waktu singkat. Menarik banyak investor yang ingin cepat kaya. Banyak orang yang tertarik dengan janji keuntungan besar ini dan mulai menginvestasikan uang mereka. Beberapa bulan pertama, mereka menerima pengembalian yang tampak nyata, yang membuat mereka semakin percaya dan menambahkan investasinya. Namun, tiba-tiba perusahaan tersebut menghilang bersama dengan uang para investor. Lalu para investor baru menyadari bahwa mereka telah ditipu. Mereka tidak bisa menghubungi perusahaan dan situs web mereka sudah tidak aktif. Pihak berwenang pun melancarkan penyelidikan setelah menerima banyak laporan, tetapi para penipu sudah melarikan diri dengan uang korban. Dan banyak investor yang kehilangan
tabungan hidup mereka. Apa saja sekiranya yang dapat kita pelajari dari penipuan online tersebut? Yang pertama itu, periksa kredibilitas perusahaan. Selalu periksa kredibilitas dan rekam jejak perusahaan sebelum berinvestasi. Yang kedua itu, waspadai janji keuntungan besar. Berhati-hatilah dengan perusahaan yang menjanjikan besar dengan resiko yang rendah. Yang ketiga itu, lakukan riset mendalam. Selalu lakukan riset mendalam dan konsultasi dengan ahli keuangan sebelum membuat keputusan untuk berinvestasi. Lalu pada kasus yang terakhir yaitu penipuan asmara yang menimpa banyak orang di seluruh dunia. Kasus ini melibatkan pelaku yang menggunakan media sosial untuk menipu korban. Pada tahun 2020, seorang wanita bernama Sarah mengenal seorang pria bernama John melalui Facebook. John tampak seperti pria yang sempurna, dapat perhatian dan memiliki banyak kesamaan dengan Sarah. Mereka mulai berbicara setiap hari, berbagi cerita hidup dan mimpi mereka. Sarah merasa bahwa ia telah menemukan pasangan yang sempurna dan hubungan mereka berkembang dengan cepat. Setelah beberapa bulan, John mulai menceritakan tentang masalah keuangan yang sedang dihadapinya. Ia mengklaim bahwa bisnisnya mengalami masalah dan ia membutuhkan uang untuk menyelesaikannya. Dikarenakan Sarah yang cinta dan ingin membantu John, Sarah lalu mengirimkan uang kepada John. Pada awalnya jumlah yang diminta tidak besar, tetapi seiring waktu dan mulai meminta jumlah yang semakin besar. Setelah mengirimkan ribuan dolar, Sarah mulai mencurigai ketika John mulai menghilang dan tidak lagi menjawab pesannya. Ketika mencoba mencari informasi lebih lanjut, ia menemukan bahwa profil John telah dihapus dan semua kontak hilang. Sarah segera melaporkan kasus ini ke polisi. Setelah menyelidikkan, terungkap bahwa John sebenarnya adalah identitas palsu yang digunakan untuk sindikat penipuan internasional yang telah menipu banyak korban lainnya. Jadi pelajaran yang dapat kita ambil dari penipuan ini, waspadai permintaan uang. Jangan pernah mengirimkan uang kepada seseorang yang baru kita kenal secara online, terutama jika mereka meminta bantuan keuangan. Yang kedua, kita perlu verifikasi identitas dengan melakukan pengecekan identitas orang yang berhubungan dengan kita secara online. Yang ketiga, jangan tergesa-gesa dengan terburu-buru dalam membangun hubungan online. Seperti berikan waktu untuk mengenal orang tersebut dengan lebih baik. Kesimpulan yang dapat kami berikan, penipuan online sangat merugikan, tetapi dengan kewaspadaan dan langkah-langkah pencegahan yang tepat, kita dapat melindungi diri. Ingatlah, selalu untuk waspada dan skeptis terhadap hal-hal yang tampak terlalu baik untuk menjadi kenyataan. Kami, jika Anda merasa telah menjadi korban penipuan online, segera melaporkan ke pihak berwenang dan jangan ragu untuk mencari bantuan. Terima kasih.